Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Baiklah, pada video ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, nanti di video ini kita akan membahas tentang kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut, sinus, dan juga tangen. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Jadi, di sini jika kita punya cos alfa ditambah beta, maka itu akan sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, kalau kita punya cos alfa dikurang beta, itu akan sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Teman-teman lihat di sini ya, jika ini tambah, maka di sini menjadi pengurangan. Jika di sini kurang, maka yang ini berubah menjadi penjumlahan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, cara cepat aku ngafalnya gini. Jika cos ya X ditambah Y atau apapun sudut yang kita gunakan, maka aku lebih cepat ngafalnya gini. Cos cos min sin sin. Nah, nanti kita tinggal tambahin sudut yang kita pakai. XY, XY. Jadi kalau depannya cos, maka yang ini juga cos, tapi cos cos min sin sin. Oke, gitu kalau aku cara cepat ngafalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Sin alfa ditambah beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, untuk sin alfa dikurang beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Teman-teman lihat di sini ya, kalau penjumlahan ini tetap penjumlahan, kalau pengurangan ini tetap pengurangan. Nah, gimana cara cepat ngafalnya? Kalau aku untuk sin X ditambah Y itu akan sama dengan sin cos kosin ya. Nah, tandanya tetap sama. Tinggal ganti sudut. Terserah sudut apa yang diminta nanti. Jadi ingat kalau cos 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 min sin sin, kalau sin sin cos kosin gitu ya. Yang ketiga, identitas tangen penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, untuk tan alfa ditambah beta itu akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Nah, untuk tan kurang alfa dikurang beta itu tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa tan beta. Teman-teman lihat kan perbedaannya? Apabila dia tangen penjumlahan dua sudut, maka untuk pembilang itu jumlah, untuk penyebut itu kurang. Berarti berkebalikan ya, teman-teman ya. Di pembilang sama dengan yang diminta soal. Nah, di sini kalau permintaan soalnya pengurangan, maka pembilangnya juga kurang, tapi penyebutnya adalah penjumlahan. Oke, aku harap teman-teman bisa menghafal 6 rumus ini karena untuk identitas trigonometri berikutnya kita akan melakukan penurunan rumus dari yang 6 ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai trigonometri cos 75 derajat dengan menggunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Oke, sekarang kita lihat cos 75. Sekarang perhatikan, cos 75 ini bukan sudut khusus kan? Tetapi 75 itu dapat kita urai menjadi beberapa sudut khusus gitu. Siapa sudut khususnya? Tentu 45 ditambah 30 derajat, ya kan? Walaupun 75 itu sama dengan 60 ditambah 15 derajat ya. Tetapi yang sudut 15 derajat ini itu bukan termasuk sudut khusus. Nah, carilah yang paling gampang. Yang paling gampang tuh ini, 45 dengan 30 derajat. Nah, ingat rumus untuk cos itu tadi apa? Cos cos min sin sin. Nah, kita tinggal ganti sudutnya 45, 30, 45, 30. Dan kalau ini penjumlahan, maka di sini menjadi pengurangan. Nah, kita tahu cos 45 berapa? Setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, dikurang sin 45 setengah akar 2, dan sin 30 adalah setengah. Kita lakukan operasi perkaliannya, maka kita peroleh seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Lalu kita gunakan hukum distributif, kita keluarkan seperempatnya sehingga kita peroleh seperempat akar 6 dikali akar 2. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, coba nanti teman-teman cobakan dengan sudut yang lain.
Teman-teman, kita masuk contoh kedua. Perhatikan gambar segitiga di samping. Nah, kita lihat segitiga ini segitiga apa? Segitiga siku-siku. Ya, kalau di segitiga siku-siku kita akan ingat selalu Pitagoras. Ya, kita akan ingat Pitagoras. Nah, nilai sin X dikurang Y adalah, oke, kita tahu di sini untuk rumus sin X kurang Y itu akan sama dengan sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Sin cos sin dengan tanda sama. Nah, berarti kita butuh sin X, cos Y, cos X, dan sin Y. Lihat di sini. Ini belum diketahui berapa. Maka dengan Pitagoras, maka kita anggap ini nilainya, anggap ini P ya. Berarti tentu P itu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi penyiku kuadrat ya. Berarti 25 dikurang 9 itu adalah akar 16, maka akan sama dengan 4. Berarti kita udah tahu ini adalah 4. Nah, jika teman-teman udah hafal triple Pitagoras, maka 35 pasti pasangannya 4. Itu lebih cepat lagi. Nah, ingat, di depan sudut siku-siku selalu sisi miring ya. Nah, kita butuh di sini sin X. Ingat, rumus untuk sin itu apa? Sin demi ya. Untuk X, lihat depan X siapa? Depan miring. Berarti depan X adalah 4. Nah, miringnya adalah 5. Nah, lalu kita lihat cos Y. Cos Y. Cos apa? Sami. Samping miring. Samping si Y adalah 4. Miringnya adalah 5. Berarti 4/5. Lalu kita butuh cos X. Cos X. Cos apa? Sami. Samping miring. Samping si X adalah 3. Miringnya adalah 5. 3/5. Lalu kita yang terakhir butuh sin Y. Sin Y, sin demi. Berarti depannya Y, miringnya. Berarti 3/5. Nah, setelah kita peroleh semua nilai ini, maka kita substitusikan aja langsung. Ketemu sin X-nya tadi 4/5, Y-nya 4/5, cos Y-nya 4/5, lalu cos X 3/5, dan sin X 3/5. Ingat, untuk perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga kita peroleh 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Dikurang 9/25, dan kita peroleh hasilnya adalah 7/25. Jadi, nilai dari sin X dikurang Y itu adalah 7/25. Paham ya sampai di sini? Contoh soal berikutnya. Jika diketahui sin X sama dengan 3/5, cos Y sama dengan 12/13, dengan X sudut di kuadran kedua dan Y sudut di kuadran ketiga. Y sudut di kuadran pertama. Tentukan nilai dari tan X ditambah Y adalah, nah, kita tahu rumus untuk tan X ditambah tan Y, apabila di sini penjumlahan, maka untuk pembilang adalah juga jumlah, untuk penyebut adalah kurang. Berarti kita di sini butuh tan X dan butuh tan Y. Lihat ya teman-teman, di sini katanya diketahui sin X itu adalah 3/5. Jadi ini dapat kita robah ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Nah, kita anggap ini adalah sudut X. Karena dia di kuadran kedua dan yang satunya di kuadran pertama, jadi kita butuh 2 segitiga siku-siku. Dan ini anggap si Y. Nah, kita perhatikan dulu si X. Kan sin X ya. Sin X itu sin apa? Sin demi. Berarti depannya 3, miringnya 5. Depan si X 3, miringnya 5. Dan di sini pasti 4 dengan menggunakan triple Pitagoras atau rumus Pitagoras. Lalu Y yang diketahui itu adalah cos Y. Cos Y, cos sami. Samping miring. Berarti sampingnya, samping si Y adalah 12, miringnya adalah 13. Tentu depannya adalah 5. Ya. Nah, berikutnya, karena X di kuadran kedua, maka selain dari sin, itu bernilai negatif. Berarti hanya sin yang bernilai positif. Lalu untuk cos negatif, dan untuk tan juga negatif. Sementara kalau di kuadran pertama, itu semuanya positif. Berarti di sini semua positif. Nah, lihat, kita butuh tan X. Berarti ambillah rumus untuk tan X. Berarti tan X adalah tan desa. Siapa depannya? Depan si X adalah 3, samping si X adalah 4. Berarti nilai tan X itu adalah 3/4. Lalu tan Y. Maaf, ada yang lupa. Ingat tadi ya, tan bernilai
nilai negatif di kuadran kedua. Maka ini harusnya negatif 3/4. Nah, tan Y. Tan D-sa. Depan si Y siapa? Depan si Y 5, sampingnya 12. Berarti 5/12. Karena dia di kuadran 1, maka nilainya tetap positif. Karena tan X dan tan Y udah kita temukan, lalu kita substitusikan. Nah, maka kita peroleh tan X itu adalah min 3/4 ditambah tan Y 5/12 per 1 dikurang tan X min 3/4 dikali tan Y 5/12. Kita lanjutkan, maka kita peroleh. Ingat kalau penjumlahan pecahan, maka samakan penyebut. Dan penyebutnya itu dengan menggunakan KPK ya, kita ketemu 12. Jadi sehingga 12 dibagi dengan 4 ketemu 3, 3 dikali negatif 3 adalah min 9. 12 dibagi 12, 1 dikali 5 adalah 5. Dan kita selesaikan yang ini. Min 3 dikali 5, min 15, min 4 dikali 12 adalah 48. Jadi kalau yang di atas samakan penyebut, kalau yang di bawah karena perkalian, maka pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lalu kita selesaikan. Maka kita peroleh di sini min 4/12 per 48/48 ditambah 15/8. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Kenapa 48/48? Ini ya, ini min ketemu min plus ya. Di sini positif. Lalu kita samakan penyebut. Karena 48, maka 1 itu akan sama dengan 48/48. Makanya ini peroleh 48/48. Kita selesaikan, maka kita peroleh min 4/12 dibagi 63/48. 48 ditambah 15 itu 63 ya. Nah, karena pembagian pecahan, maka bagaimana caranya? Yang kedua ini kita balik. Min 4/12 dikali 48/63. Dan ini bisa disederhanakan kan? Ini coret tewas. 12 bagi 12, 1. 48 dibagi 12 ketemu 4. Sehingga dapat kita selesaikan menjadi min 16/63. Ini diperoleh dari min 4 kali 4 min 16. Lalu 1 dikali 63 adalah 63. Sehingga inilah hasil yang diperoleh. Oke, selanjutnya adalah latihan mandiri. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 15 derajat dan cos 105 derajat. Jadi silakan teman-teman temukan berapa sudut khusus sehingga nanti hasilnya 15. Dan yang berikutnya adalah 105 derajat. Lalu soal kedua, jika cos X sama dengan 3/4, cos Y sama dengan negatif 3/5, dan X berada di kuadran keempat, Y berada di kuadran kedua, tentukan nilai dari sin X ditambah Y. Jadi hati-hati ya teman-teman, di sini X katanya di kuadran keempat, perhatikan siapa yang positif, lalu Y di kuadran kedua, perhatikan siapa yang positif dan negatifnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan kedepannya aku lebih gampang lagi dalam menyampaikan berbagi ilmu dan teman-teman juga lebih gampang lagi dalam menyerap ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.